Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Jumat 22 Januari 2021. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama datang dari Ersal FM Nganjuk bersama Agustin Merdekawati. Rumah sakit daerah Nganjuk tambah ratusan tempat tidur. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk akhirnya membuat 3 rumah sakit rujukan menambah kapasitas tempat tidur untuk pasien corona. Total ada ratusan tempat tidur baru yang disiapkan untuk perawatan pasien. Seperti halnya untuk RSUD Nganjuk yang semula hanya memiliki sekitar 70 tempat tidur, kini bertambah 74 tempat tidur menjadi total 144 tempat perawatan pasien COVID-19. Sedangkan di Rumah Sakit Kertosono yang sebelumnya hanya menyiapkan 15 tempat tidur, pertengahan bulan Januari menambah 83 tempat tidur menjadi total 98 tempat perawatan pasien corona. Penambahan juga dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Mustajab. Jika sebelumnya hanya menyiapkan 20 tempat tidur, sekarang menjadi 37 atau bertambah 17 tempat tidur. Total tempat tidur baru yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di 3 rumah sakit rujukan tersebut mencapai 174 tempat tidur. Wadir Pelayanan RSUD Nganjuk Dr. Tin Farida Yani mengatakan, dari total 144 tempat tidur yang disiapkan, baru 92 tempat tidur yang bisa dimanfaatkan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Berikutnya, dari Suara Lumajang ada Bobi Wijayanto. Polres siapkan antar jemput penyintas COVID-19. AKBP Eka Yekti Hanantoseno, Kapolres Lumajang, terus mengajak kepada lapisan masyarakat untuk melakukan donor plasma bagi penyintas COVID-19. Selain melakukan pendataan, pihaknya juga melakukan jemput bola bagi yang mau mendonorkan plasma darahnya. Setelah dilakukan pendataan oleh jajaran Polsek, pihaknya juga akan memfasilitasi bagi siapa saja yang bersedia menjadi pendonor plasma konvalesen. Calon pendonor plasma konvalesen nantinya tidak langsung diambil plasmanya, namun akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk diketahui kondisi ataupun kualitas plasma yang hendak diambil. Semenjak resmi menjabat sebagai Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hanantoseno langsung mengambil kebijakan dan memerintahkan anggotanya yang sudah sembuh dari COVID ikut menyumbangkan plasma darahnya. Banner himbauan untuk melakukan donor plasma pun sudah banyak terpasang di tempat-tempat strategis. Informasi terbaru terkait jumlah penderitaan COVID juga dipasang sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan terkini terkait COVID-19 di daerah masing-masing. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Lumajang beralih ke Ngawi, ada Akmal Mustafa dari Suara Ngawi. Kegiatan agama dan pernikahan diperketat saat PPKM di wilayah Ngawi. Guna menekan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ngawi, Budi Sulistiono Kanang Bupati Ngawi kembali mengeluarkan surat edaran dengan nomor 451 sebagai tindak lanjut keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 dan surat edaran Bupati Ngawi nomor 65 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Kabupaten Ngawi. Isi surat tindak lanjut kali ini yaitu pelaksanaan kegiatan keagamaan, ibadah pondok pesantren dan tempat ibadah secara berjamaah atau kolektif harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Khusus untuk kegiatan berjamaah atau kolektif dihadiri maksimal 50% dari kapasitas tempat. Sementara itu untuk pelaksanaan pernikahan tidak boleh mengadakan resepsi, hanya boleh dilaksanakan akad saja yang maksimal 10 orang di KUA setempat yang dilaksanakan sesingkat mungkin tanpa mengurangi kesempurnaan akad pernikahan. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Informasi berikutnya bersama Mega Kristi, RGRFM Tulungagung. Sempat ditutup 2 hari, Pasar Rejo Tangan normal kembali. Setelah dikabarkan dari salah seorang pedagang sayur terkonfirmasi positif COVID-19, Pasar Rejo Tangan sempat dilakukan penutupan selama 2 hari. Kapolsek Rejo Tangan AKP Heri Purwanto mengaku penutupan tersebut dilakukan lantaran untuk melakukan proses sterilisasi pasar yakni dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan.
Langkah penyemprotan merupakan inisiatif dari Satgas COVID-19 Kecamatan yang melibatkan dari Kecamatan, Koramil, Polsek, dan Puskesmas Rejo Tangan. Masih menurut Heri, saat ini aktivitas di pasar sudah kembali berjalan seperti sebelumnya dan untuk pihaknya tetap menghimbau kepada pedagang maupun pembeli di pasar Rejo Tangan agar melakukan kegiatan transaksi jual beli secara hati-hati, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yakni dengan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Samika Kristi, 90,1 RKR FM, Tulungagung. Selanjutnya Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo melaporkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo naikkan status penanganan banjir di Tanggulangin menjadi darurat. Sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan status darurat untuk penanganan banjir di 2 desa Kecamatan Tanggulangin. Penanganan juga akan diserahkan kepada tingkat kecamatan untuk memudahkan koordinasi satu pintu. Sebelumnya, dikabarkan telah terjadi anomali untuk penanganan banjir di Banjarasri dan Kedung Banteng. Pengurukan sertu tidak menunjukkan hasil positif karena ketinggian air justru semakin naik. Seperti disampaikan Suwono, perangkat desa Banjarasri pada Selasa 19 Januari. Ternyata habis diuruk malah ketinggian naik, ketinggian air malah di atasnya lagi. Sudah. Berarti artinya meskipun ada pengurukan tidak menyelesaikan solusi, berarti Pak? Solusi, ya, tidak menyelesaikan masalah. Sementara itu, Dr. Hudiono PJ Bupati Sidoarjo juga menyampaikan, pemerintah kabupaten akan mengajak elemen masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi. Banjir sendiri sudah berlangsung setiap tahunnya di Kecamatan Tanggulangin. Jadi saya sekarang datang untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang saya tadi malam ngecek sendiri di tempat ini. Kemudian sekarang saya hadir untuk rapat koordinasi. Demikian, saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo, kita beralih ke Gresik. Masa pandemi, Pemkab Gresik lantik ratusan pejabat fungsional. Pemkab Gresik melaksanakan pelantikan pejabat fungsional di halaman kantor Pemkab Gresik. Pelantikan dilakukan di bawah terik matahari. Selain untuk mendukung protokol kesehatan pencegahan COVID-19, hal itu dimasukkan untuk membakar semangat para pekerja dan para pejabat yang bekerja di lingkungan Pemkab Gresik. Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah ratusan pejabat tersebut menggantikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Dalam sambutan pelantikan, Wabub Qasim mengingatkan agar para pejabat yang dilantik selalu disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan. Qasim menambahkan, para pejabat yang dilantik harus meningkatkan kinerjanya agar pelayanan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dengan baik. Kepala Bagian Humas dan Protokol Reza Palevi menjelaskan, jumlah pejabat fungsional yang dilantik sebanyak 461 orang. Mayoritas pejabat yang dilantik adalah CPNS yang baru masuk. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Gresik kita bergeser ke Realita FM Pamekasan. Lantik Kades antar waktu, Bupati Pamekasan minta kerjakan program prioritas. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan gelar pelantikan Kepala Desa antar waktu dengan tetap patuhi protokol kesehatan atau prokes COVID-19 20 Januari 2021. Pelantikan itu digelar di Mandep Agung Pendopo Ronggo Sokowati yang dihadiri oleh Bupati Pamekasan, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, serta perwakilan dari Polres dan Kodim 0826 Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrul Tamam dalam sambutannya mengatakan ada 2 kepala desa antar waktu yang akan dilantik, yakni Humawardah Kepala Desa Baturi Kecamatan Pedemawu dan Saridah Kepala Desa Tancung Kecamatan Pegentenan. Ia meminta agar kedepannya dapat menjadikan jabatan barunya sebagai alat pengabdian untuk berjuang menjadikan desanya menjadi makmur dan sejahtera. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini berharap kepada 2 kepala desa antar waktu yang baru dilantik agar dapat mendorong segala daya, kemampuan, serta upaya menjadi pemimpin yang menginspirasi, dapat memaksimalkan segala sumber daya yang terdapat di desanya masing-masing, serta senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Pada desa antar waktu, Desa Baturi dan Tancung, mudah-mudahan hikmat perjuangan terus bergelora di dalam pikiran dan jiwanya untuk mendorong segala daya, kemampuan, serta upaya untuk bisa menjadikan kepemimpinan ini sebagai alat mengabdi, berjuang, menjadikan desanya semakin makmur dan sejahtera. Mudah-mudahan setelah pelantikan ini semangat untuk terus mengabdi menjadi yang terbaik semakin kuat di dalam pikiran dan hati kita semuanya. Bupati Badrut menambahkan, mudah-mudahan setelah pelantikan ini Kepala Desa Tancung dan Kepala Desa Baturi dapat selalu semangat untuk terus mengabdi menjadi yang terbaik, serta semakin kuat di hati dan pikiran untuk memajukan desa masing-masing serta pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
Holik Walidi, Realita FM Pamekasan. Kemudian ada Nida Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Jumlah penerima bantuan pangan non-tunai BPNT di Kabupaten Blitar tahun 2021 mencapai 72.000 KPM. Puluhan ribu keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Blitar dipastikan segera menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Romlan mengatakan sesuai data dari pemerintah pusat tahun 2021 sebanyak 72.233 KPM akan menerima bantuan pangan non-tunai. Menurutnya besaran BPNT yang diterima masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu senilai Rp200.000 per KPM per bulannya. Nantinya masyarakat penerima BPNT bisa menukarkan bahan pokok seperti beras, telur, daging, dan lain-lain di tempat yang sudah disediakan yaitu agen penyalur atau e-warung. Untuk jumlah penerima bantuan yang rutin disalurkan setiap bulan itu akan terus diverifikasi, sehingga jika ada perubahan pihaknya akan langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat. BPNT ini kan tetap penyaluran tiap bulan, sedangkan data dari Kemensos ya untuk bulan Januari sekarang ini adalah 72.233 penerima manfaat. Romlan berpesan kepada masyarakat penerima BPNT agar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat saat menukarkan dengan bahan pokok seperti memakai masker hingga menjaga jarak. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Sementara itu, dari Mahardika FM Kota Blitar, ada Kirana Nisa. Dinas Sosial Kota Blitar tengah melakukan finalisasi data penerima bantuan Rastrada. Sobat Dinas Sosial Kota Blitar tengah melakukan persiapan pendistribusian beras sejahtera daerah Rastrada. Sebagai langkah awal, dinas setempat kini melakukan finalisasi data penerima. Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 20 Januari 2021 mengatakan, finalisasi data penerima ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Keluarga penerima manfaat KPM yang terdaftar sebagai penerima Rastrada tidak boleh tercatat sebagai penerima bantuan COVID-19 dari pemerintah pusat, misalnya bantuan sosial tunai BST. KPM yang terdaftar sebagai penerima BST dipastikan akan dicoret dari daftar penerima Rastrada. Priyo menegaskan setelah finalisasi data ini rampung, selanjutnya akan diproses ke bagian Kesrasetda Kota Blitar kemudian diterbitkan perwali. Jika proses itu rampung, maka lelang bisa segera dilakukan. Pihaknya berharap persiapan pendistribusian Rastrada ini bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Ya secepatnya lah. Jadi kalau sudah data sudah masuk finalisasi, saya tergantung data. Jadi dari kelurahan kecamatan selesai, diproses oleh Kesra, dijadikan perwali. Sesuai data, jumlah penerima Rastrada di Kota Blitar sebanyak 11.165 jiwa. Nantinya mereka berhak menerima bantuan 10 kg beras setiap bulannya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya ada Wildan Asrori dari Suara Pasuruan. Pucuk pimpinan Lapas kelas 2B Pasuruan berganti. Pucuk pimpinan Lapas kelas 2B Pasuruan resmi berganti. Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Wahyu Indarto saat ini dikendalikan oleh Yoga Aditya Rusmanto. Wahyu yang menjabat selama 12 bulan 3 hari di Lapas kelas 2B Pasuruan naik eselon dan menduduki jabatan sebagai Kalapas kelas 2A Banyuwangi. Wahyu Indarto kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menegaskan Lapas Pasuruan sudah banyak kemajuan, khususnya sebagai lapas yang tidak ditemukan kasus peredaran gelap narkoba maupun penggunaan handphone yang masuk ke sel tahanan. Keberhasilan itu tak luput dari kekompakan seluruh petugas dalam menegakkan aturan larangan HP hingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jadi alhamdulillah memang selama 1 tahun 3 hari saya menjabat sebagai Kalapas Pasuruan, banyak infrastruktur yang kami bangun, mulai dari cucian mobil, barbershop, ruang hasil karya warga binaan, kita juga buat pendopo, kita juga melakukan perluasan area banker. Semua itu memang kami lakukan untuk menunjang kegiatan yang ada di Lapas Pasuruan. Contohnya perluasan area banker, tujuan kami yaitu agar warga binaan itu banyak yang bekerja. Semakin banyak yang bekerja, tentunya akan semakin banyak pula hasil atau kreativitas yang dihasilkan oleh warga binaan. Wildan Asrori, Suara Pasuruan.
Informasi berikutnya ada Rian dari Suara Sampang. Alokasi pupuk subsidi Sampang meningkat bahkan tertinggi se-Madura. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menegaskan penambahan alokasi pupuk subsidi untuk tahun ini mengalami peningkatan bahkan dipastikan tertinggi se-Madura. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, alokasi pupuk subsidi untuk tahun anggaran 2021 naik 200% dari tahun sebelumnya, 16.000 ton menjadi 35.000 ton untuk penggunaan pupuk urea. Sedangkan alokasi pupuk NPK, organik, dan SP36 menjadi 14.000 ton dari sebelumnya 2.000 ton, serta ZA menjadi 10.000 ton. Dengan begitu, Suyono memastikan kebutuhan pupuk subsidi mencukupi bagi para petani dalam mengembangkan pertaniannya. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sampang Alan Kaisan mengaku akan turun langsung kepada petani dan distributor untuk memastikan penyebab kelangkaan pupuk, sebab pemerintah sendiri sudah memastikan alokasi pupuk subsidi mengalami peningkatan. Suara Sampang, Rian Haryanto melaporkan. Informasi terakhir bersama Akbar Wiana dari Blambangan, Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi kembali membuka beasiswa S1 untuk anak berprestasi pada tahun 2021. Pemkab Banyuwangi kembali membuka program beasiswa penuh strata 1 bagi anak muda Banyuwangi berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu namun berprestasi. Pemkab menggandeng 4 perguruan tinggi untuk program tersebut. PLT Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno mengatakan bahwa setiap tahun Pemkab mengalokasikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Program beasiswa yang telah diluncurkan sejak 2011 ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, dan para penyandang disabilitas berprestasi. Saat ini ada 4 universitas yang menjalin kerjasama dengan Pemkab Banyuwangi terkait program beasiswa S1 ini, yaitu Universitas Jember, Universitas Islam Negeri Jember, Universitas Terbuka Jember, serta Institut Seni Indonesia Surakarta. Dia mengatakan pendaftaran program ini dibuka mulai 20 Januari hingga 10 April 2021. Suratno mengatakan ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang mengajukan beasiswa ini, yakni mereka harus berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya mereka harus lolos dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Dia menjelaskan peserta program beasiswa ini akan mendapatkan alokasi dana 12 juta rupiah per mahasiswa per tahun. Akbar Wiana melaporkan. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Uzahmat, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.